Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 526 sampai 530. Lindong tidak tahu kalau kematian Feng Ruochen telah menarik perhatian keluarga Feng. Minta langsung Feng Xingjian, majikan kedua dari keluarga Feng, untuk membawa manusia ke bumi. Feng Xingjian adalah sosok yang mampu bersaing dengan Feng Xingzu, kepala keluarga Feng. Meski persaingan memperebutkan kepala keluarga pada akhirnya gagal, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah sosok perwakilan keluarga Feng. Bantu Feng Xingzu dalam mengatur seluruh keluarga Feng. Tapi meski Lindong mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Dengan kekuatan tempur puncak tingkat penguasa alam semesta saat ini, dia masih menjadi raksasa bahkan di jantung Bima Sakti. Jika keluarga Feng mengetahui kekuatan sebenarnya Lindong, mereka juga akan memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah membunuh Feng Ruochen, Lindong, dipimpin oleh Komandan Operasi Ketuhanan Bertanduk, memasuki Ketuhanan Bertanduk dan mengeluarkan obat genetik yang dapat merangsang potensi manusia. Tapi jumlahnya sangat banyak sehingga Lindong sedikit bingung. Sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua itu, Feng Ruochen menggunakan pengobatan genetik pada setiap orang berusia 10 hingga 30 tahun di seluruh dunia, yang jumlahnya pasti sangat besar. Hasilnya, Lindong hanya menerima lebih dari 10.000 eksemplar. Saya mengetahuinya setelah bertanya, pengobatan genetik sangat berharga dan dapat diencerkan. Lebih dari 10.000 eksemplar ini juga merupakan hasil akumulasi Feng Ruochen selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk menemukan planet dengan kehidupan asli, menanam tanda budak, dan menggunakannya nanti. Hanya saja, semakin diencerkan, efektivitasnya semakin berkurang. Selain itu, obat genetik pada awalnya tidak memiliki efek samping. Tetapi setelah diencerkan secara berlebihan, akan terjadi efek samping. Bahkan jika dia berhasil menanam tanda budak, Feng Ruochen tidak akan bermurah hati dan menggunakannya secara langsung. Ini pasti akan diencerkan secara besar-besaran dan kemudian digunakan dengan jaring yang luas pada manusia di bumi. Meski efeknya akan sangat berkurang, namun tidak akan banyak berpengaruh pada orang dengan bakat rata-rata. Namun bagi orang dengan talenta yang sangat kuat, hal itu masih bisa dirangsang. Adapun efek sampingnya atau tidak, Feng Ruochen tidak akan terlalu peduli. Yang dia butuhkan adalah seseorang dengan bakat yang kuat. Lindong dalam ruang dan waktu itu adalah orang yang sangat berbakat, jadi potensinya dirangsang oleh pengobatan genetik yang diencerkan dan dia membuat kemajuan pesat. Sayangnya itu dibatasi oleh segel budak. Pada akhirnya, Feng Ruochen memetik buah itu dan terbang ke angkasa. Setelah Lindong membawa kembali obat genetiknya, dia memikirkan bagaimana mengatur agar orang-orang menggunakan obat-obatan tersebut. Karena ada efek samping tertentu setelah pengenceran, dia pasti tidak akan mengencerkannya. Dalam hal ini, lebih dari 10.000 eksemplar hanya dapat digunakan oleh lebih dari 10.000 orang. Adapun untuk siapa, Lindong berencana untuk meninggalkan sebagiannya untuk orang-orang di sekitarnya, dan sisanya akan didistribusikan langsung ke masing-masing kekuatan secara proporsional. Begitu kekuatan tempur mencapai tingkat satelit, umurnya akan meningkat pesat. Lindong tentu saja tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya mati. Namun saat Anda sampai di jantung galaksi Bima Sakti, jika ada kesempatan, Anda bisa membeli lebih banyak ramuan genetik dan membawanya kembali. Lagi pula itu hanya uang yang dibelanjakan, dia tidak punya banyak, kecuali uang. Dan itu adalah banyak sekali poin ilahi. Lindong pertama kali mengumpulkan berbagai kekuatan di Tiongkok dan mengadakan pertemuan. Lindong sekarang adalah orang paling berkuasa di dunia. Begitu dia berbicara,
Setiap orang yang menerima pemberitahuan itu akan segera meletakkan tangan mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan dan segera bergegas. Keesokan harinya, kepala semua keluarga berkuasa di Tiongkok berkumpul di Kyoto. Lindong mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan. Saya telah memanggil Anda semua hari ini, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Selama ini, saya yakin Anda juga telah mengetahui tentang beberapa situasi di galaksi Bima Sakti dari internet. Bumi akan memasuki ruang antar bintang usia, tapi jangan khawatir, bumi akan sangat aman dengan saya di sini. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap bumi, tapi saya berharap setiap orang dapat mengatur bangsanya sendiri dan menjaga ketertiban internal bumi. Lindong memandang para pemimpin pasukan Tiongkok dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lindong, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban internal bumi, dan kami tidak akan pernah menyusahkan Anda. Silakan saja berurusan dengan alien." Khawatir, Tuan Lin, kami tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Semua pemimpin pasukan segera mengutarakan pendapatnya. Bagus, saya memanggil semua orang ke sini hari ini. Ada satu hal lagi. Saya mendapat sesuatu yang disebut obat genetik dari dewa bertanduk alien. Ini diproduksi oleh galaksi Ming Galaksi tingkat ketiga. Adapun efeknya, Anda dapat mencari di internet. Saya yakin Anda akan segera mengetahuinya. Saya akan menunggu Anda. Setelah Lindong selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan bahwa setiap orang dapat menggunakan ponsel mereka untuk masuk ke internet dan mencari. Setelah semua orang mendengar ini, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari. Perlahan, mata semua orang menjadi semakin cerah, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Tampaknya dia memahami betapa kuatnya fungsi pengobatan genetik. Beberapa menit kemudian, Lindong melihat semua orang meletakkan ponsel mereka dan menatapnya dengan heran. Dia berkata lagi, "Apakah Anda sudah selesai membacanya? Anda semua harus memahami fungsi pengobatan genetik. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini karena saya akan membagikan beberapa obat genetik kepada semua orang. Anda dapat mengambilnya kembali dan memilih sendiri. Beberapa orang dengan talenta tinggi menggunakannya." "Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin." Semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Lindong. Pendekatan Lindong telah menaklukkan mereka. Hal yang begitu berharga harus diberikan kepada mereka. Pantas saja Lindong bisa mencapai apa yang telah diraihnya saat ini. Pikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Jika mereka mendapatkan obat genetik yang begitu berharga, dia pasti akan menyembunyikannya dan diam-diam meningkatkan kekuatannya. Tidak mungkin untuk mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain. Saya dapat membagikan ramuan genetik kepada Anda, dan saya tidak akan mengganggu cara Anda menggunakannya. Namun, saya harap ketika Anda memilih orang, Anda harus mempertimbangkan karakter mereka terlebih dahulu. Anda berbakat, itu tidak masalah. Jika tidak, kekuatan orang ini akan menjadi lebih kuat, mungkin bukan hal yang baik bagi bumi. Dimengerti, jangan khawatir. Tuan Lin, kami pasti akan melakukan apa yang Anda minta, seseorang menjawab. Yang lain mengikuti, mengatakan bahwa dia akan mematuhi instruksi Lindong. Dalam hal ini, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Pendistribusian obat genetik didasarkan pada kontribusi masing-masing kekuatan. Saya harap semua tidak keberatan. Semakin banyak Anda membayar, semakin banyak yang Anda dapatkan. Semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini aturannya. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang senang di tempat kejadian. Ada juga orang yang meringis. Namun, meski merasa tidak puas, ia tidak berani mengajukan keberatan, apalagi merasa kesal.
Saya hanya bisa menyesali secara diam-diam mengapa saya tidak mencoba yang terbaik sejak awal. Lalu Lin Dong mengeluarkan selembar kertas. Jumlah obat genetik yang dialokasikan untuk setiap keluarga dicatat di dalamnya. Itu dibagikan oleh Song Jia berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. Keluarga Huang Fu, 100, Huang Fu Kunshan segera berdiri dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan Lin." Kunlun, 50, Yang Chenxi juga berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Lin." Semakin dekat Anda ke depan, semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Adapun yang belakangan, semakin sedikit yang didapat. Namun yang paling bawah juga terbagi menjadi 10 cabang. Saat nama belakang dibaca, lebih dari 100 pasukan, besar dan kecil, di seluruh Tiongkok telah dialokasikan. Sebanyak lebih dari 4.000 obat genetik didistribusikan. Halaman Song Simin, Lin Dong datang ke sini setelah mendistribusikan obat-obatan genetik ke kekuatan utama di Tiongkok. Dia meletakkan 3 kantong obat genetik di atas meja dan berkata kepada Song Simin, "Tuan Song, ini adalah 3.000 obat genetik. Anda dapat menggunakannya untuk para elit Tiongkok. Tanpa banyak darah yang mereka tumpahkan untuk Tiongkok, Tiongkok tidak akan memilikinya apapun hari ini." Lin Dong, "Terima kasih." Song Simin tidak menolak. Dengan hal-hal ini, banyak elit yang telah mengabdikan segalanya untuk Tiongkok memiliki harapan untuk terus berkembang. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan, dan mereka pantas mendapatkannya. Tuan Song, ingatlah untuk meminumnya sendiri. Meskipun pengobatan genetik memiliki efek terbesar pada orang dengan usia tulang 10 hingga 30 tahun, kawan berusia di atas 30 tahun bukannya tanpa efek. Jika Anda bisa merangsang beberapa potensi lagi, mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh. Dengan cara ini kekuatan dan umur Anda bisa terus meningkat. Aku akan segera pergi. Bumi masih membutuhkan perlindunganmu. Kamu ingin meninggalkan bumi? Song Simin bertanya dengan kaget. Ya, kita tidak bisa bertahan di bumi selamanya. Kita bisa menangani orang-orang yang datang kali ini. Tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Kita tidak bisa menjamin bahwa setiap orang yang datang akan begitu lemah. Dunia luar terlalu besar, ada terlalu banyak orang kuat. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan berkembang. Cepat atau lambat, bumi akan menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, jawab Lin Dong. Aku mengerti, Lin Dong. Silakan pergi. Jika seseorang ingin menghancurkan bumi, mereka harus melangkahi tubuhku. Tapi kemanapun kamu pergi, aku harap kamu ingat bahwa kamu berasal dari bumi. Dengan serius. Tuan Song, jangan khawatir. Bumi adalah akarku. Dan aku memiliki kerabat serta teman-temanku di sini. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi, aku akan kembali. Beri waktu saja, saya akan pergi setelah saya mengatur pengaturan bumi. Pada saat itu, mohon lebih memperhatikan hal-hal di bumi. Saya akan menghubungi Anda ketika saya sampai di jantung Bima Sakti bahwa jaringannya terhubung. Itu akan sangat nyaman. Apa yang bisa saya lakukan? Katakan saja padaku. Oke, ayo minum bersamaku hari ini, oke. Keluarlah dari kediaman Song Simin. Lin Dong kembali ke rumah. Yun Si dan Huang Fu Siyu juga ada di rumah. Selama periode ini, Lin Dong tampaknya perlahan-lahan menerima Huang Fu Siyu. Sikapku terhadapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lin Dong memberi Yun Si 3 ramuan genetik, memintanya meminum 1, dan kemudian memberikan 2 kepada orang tuanya. Obat genetik sudah teruji dan memang tidak memiliki efek samping. Mereka yang punya potensi bisa terstimulasi, sekalipun tidak mempunyai potensi, namun tidak akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh manusia. Karena itulah Lin Dong akan percaya diri dan berani mengalokasikannya. Setelah memikirkannya,
Dia membawa 50 pil lagi ke Huang Fu Siyu dan memintanya untuk meminum satu dan membawa sisanya pulang. 100 obat genetik jelas tidak cukup untuk keluarga besar seperti keluarga Huang Fu. Jadi beri Huang Fu Siyu sedikit lagi. Lagi pula, Anda bisa mendapatkan sistemnya sendiri. Huang Fu Siyu dalam ruang dan waktu itu juga membayar harganya dengan nyawanya. Untuk sisa waktu, Lindong membagikan obat genetik kepada orang-orang yang dikenalnya dengan baik. Selama Anda mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik, Anda berhak. Dan ada 10 di antaranya dalam satu kesempatan. Lindong dari kelompok tentara bayaran api merah sudut gelap juga melemparkan 200 kepada mereka. Orang-orang ini adalah kelompok veteran tertua yang pernah mengikutinya. Jadi wajar saja mereka tidak bisa dilupakan. Adapun pasukan asing, Lindong juga membagi beberapa. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia di bumi. Semua keluh kesah dan keluh kesah yang ada di masa lalu hilang setelah Feng Ruochen datang ke bumi. Bumi sekarang adalah satu kesatuan. Jika yang satu sejahtera, maka keduanya sejahtera. Jika salah satu hilang, maka keduanya dirugikan. Lindong bukanlah orang yang berpikiran sempit. Bumi di masa depan, hal ini juga membutuhkan upaya bersama umat manusia di seluruh dunia. Selesai dengan ini, Lindong menjadi sibuk lagi. Setelah Yunsi meminum ramuan genetik, dia menunjukkan potensi tertentu meskipun tidak terlalu kuat. Seiring berjalannya waktu, dia masih bisa menjadi pejuang yang baik. Lindong tidak membutuhkan betapa kuatnya Yunsi. Saya hanya ingin dia bisa menembus level satelit dan bisa tetap bersamanya sepanjang waktu. Huang Fu Siyu memang masih sama seperti dulu di ruang dan waktu itu, dengan bakat yang sangat tinggi. Setelah meminum ramuan genetik, kekuatannya meroket seperti roket. Yunsi dibimbing oleh Huang Fu Siyu. Lindong fokus pada Zhao Xuan. Lindong tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi yang diilhami oleh Zhao Xuan juga bagus. Setidaknya masih ada harapan untuk upaya ini. Apa yang paling tidak diharapkan Lindong adalah meskipun Lu Xiaoxiao memiliki potensi yang tinggi, Han Xiyun juga memiliki potensi yang besar. Adapun bibi dan bibinya, seluruh potensi mereka tampaknya terkonsentrasi pada Lindong, sehingga kedua keluarga ini hampir tidak memiliki potensi sama sekali. Awalnya, dia berpikir kalau bakat Lindong sangat kuat dalam ruang dan waktu itu. Bibi dan bibinya memiliki hubungan darah dengannya, jadi mereka harus memiliki bakat yang kuat. Lalu kedua keluarga mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Lindong tidak ada hubungannya dengan hal ini, setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Saya hanya bisa menunggu sampai nanti, setelah saya memasuki jantung Bima Sakti, untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Waktu berlalu cepat, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar Lindong telah membuat kemajuan besar dalam hal kekuatan. Huang Fu Siyu telah membuat kemajuan terbesar. Sekarang dia telah mencapai alam dewa super setengah langkah. Kecepatan ini sungguh mencengangkan, kecuali Lindong. Dia jelas merupakan orang tercepat yang berlatih. Song Simin pun berhasil menembus level dewa super. Ambil satu langkah lagi, dia bisa mencapai level satelit. Rentang hidup meningkat hingga ribuan tahun, pada usianya saat ini yang sudah lebih dari 100 tahun. Masih banyak waktu untuk hidup, Yunsi juga berhasil masuk daftar naga. Kebugaran fisik telah meningkat pesat, Lindong akhirnya meledak ke dalam dirinya sepenuhnya. Keduanya berkeringat deras dan merasa bahagia baik lahir maupun batin. Ini adalah pertama kalinya Lindong merasakan perasaan jiwanya naik ke surga dan gembira. Namun, pikiran Lindong masih belum terfokus pada hal ini. Karena 3 bulan telah berlalu dan keluarga Feng yang dibicarakan Feng Ruochen tidak muncul.
Lindong memutuskan untuk menunggu. Hasil setengah bulan kemudian masih belum sampai. Faktanya, ketika Feng Ruochen memperkirakan waktunya, dia mengabaikan satu hal. Itu adalah hal besar yang telah meninggalkan bekas perbudakan di bumi. Keluarga Feng harus mengatur pemilihan kepala keluarga berikutnya sebelum mereka dapat menentukan siapa yang akan menanam benih. Ini bukan hanya tentang menemukan seseorang. Feng Ruochen hanya menghitung jarak ke sini. Namun mereka tidak memasukkan waktu yang dibutuhkan keluarga Feng untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Hal ini mengakibatkan penyimpangan waktu. Keluarga Feng tidak datang. Lindong tidak berani pergi. Yang bisa kami lakukan hanyalah terus menunggu. Dalam kehampaan sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi, sebuah kapal perang galaksi dengan tulisan besar, "Angin," terukir di bagian luarnya dengan cepat menuju ke bumi. Ini adalah kapal perang galaksi keluarga Feng, salah satu keluarga besar kerajaan galaksi. Galaxy Battleship merupakan senjata strategis militer yang lebih canggih dibandingkan kapal dewa bertanduk. Terlepas dari ukuran, kecepatan, pertahanan, dan serangan, kapal ini lebih dari satu tingkat lebih kuat dari kapal dewa bertanduk. Yang terpenting Galaxy Battleship tidak bisa dibeli dengan uang. Jika Anda ingin memiliki Galaxy Battleship, selain uang, Anda juga membutuhkan poin kontribusi yang sangat besar. Poin kontribusi hanya dapat diperoleh dengan memberikan kontribusi yang sesuai kepada Kekaisaran Galaksi. Sebagai salah satu keluarga besar Kekaisaran Galaksi, keluarga Feng hanya memiliki 3 kapal perang galaksi. Ini menunjukkan betapa langkanya Galaxy Battleship. Saat ini, di kapal perang galaksi keluarga Feng, seorang pria berpenampilan feminim sedang duduk di dalam kamar dengan mata tertutup dan bermeditasi. Dia adalah tuan muda ke-9 dari keluarga Feng yang kali ini memenangkan posisi tuan muda. Dia juga orang paling berbakat di antara generasi muda keluarga Feng. Tidak ada yang menyangka dia bisa memenangkan posisi kepala muda keluarga Feng kali ini. Meski bakat yang ditunjukkan Feng Jiuchong di masa lalu tidaklah buruk, tapi itu tidak secemerlang sekarang. Kali ini dia tiba-tiba pecah dan muncul sebagai kekuatan baru. Tapi hal itu mengganggu rencana banyak orang. Dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu. Katakan. Feng Jiuchong hanya mengucapkan satu kata. "Tuan muda, ini waktunya makan malam. Tuan kedua akan melepaskanmu." "Saya tahu, baiklah. Tuan muda, saya akan pergi dulu. Tuan kedua sedang menunggu Anda di restoran." Saat itulah Feng Jiuchong membuka matanya. Sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Jika ada yang melihatnya pasti akan bergidik, bangun, keluar dari kamar, dan datang ke ruang makan. Seorang lelaki tua dan seorang gadis cantik sudah duduk di meja makan menunggu. Tuan kedua, Ziyu, Feng Jiuyu menyapa mereka berdua dan duduk. "Jiuchong ada di sini, saudara Jiuchong." Feng Xingjian dan Feng Ziyu berkata secara bersamaan. Mereka bertiga makan bersama, sebuah mangkuk besar diletakkan di depan setiap orang. Hanya ada satu hidangan di atas meja, ribuan kilogram daging dimasak dalam panci besar. Dan daging ini sebenarnya memiliki sedikit cahaya bintang. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Feng Xingjian memasukkan sepotong daging dengan berat lebih dari 10 kilogram ke dalam mangkuk besar di depan Feng Jiuchong. Berkata, "Jiuchong, datang dan coba ini. Ini adalah Star Source Python yang terluka parah yang saya temui secara kebetulan. Setelah berburu, tidak banyak daging yang tersisa. Makan lebih banyak, ini akan baik untuk kesehatan Anda. Manfaat besar bagi tubuh. Star Source Python adalah binatang raksasa di langit berbintang. Meskipun terluka parah dan diambang kematian, saya menghabiskan banyak upaya untuk memburunya." Feng Ziyu,
saya juga memberikan sepotong kepada Feng Jiuxiong. Makan lebih banyak, enak, dan tubuhmu terasa hangat dan nyaman setelah makan, kata kakek, itu akan sangat membantu meningkatkan kekuatan tempurmu. Dia berbicara sangat sedikit, dan setelah selesai berbicara, dia mulai berkonsentrasi untuk makan. Meskipun daging Xingyuan piton memiliki bau amis, namun sangat empuk dan meleleh di mulut. Untuk bahan yang berharga ini, metode memasak asli adalah yang terbaik. Tambahkan beberapa bumbu dan rebus langsung. Cara memasak yang terlalu rumit akan menyebabkan nilai daging Star Source piton hilang. Feng Jiuxiong makan banyak, untuk peluang yang dapat meningkatkan efektivitas tempur. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan sedikit pun. Feng Xingjian dan Feng Ziyu sangat senang melihat Feng Jiuxiong melahap makanannya. Makanlah dalam sekali makan. Setidaknya 2/3 dari 1000 kg daging ular piton Xingyuan dimakan oleh Feng Jiuxiong. Meskipun Feng Jiuchong juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Feng. Namun mereka tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Feng Ruochen, Feng Ziyu dan lainnya. Tapi garis keturunan lain dari keluarga Feng. Hanya saja garis keturunan Feng Jiuchong mengalami beberapa kecelakaan dan sudah lama menurun, dan kini hanya dia yang tersisa. Awalnya, keluarga Feng berpikir bahwa garis keturunan ini akan punah, tetapi tanpa diduga, Feng Jiuxiong yang sangat berbakat muncul. Oleh karena itu, meskipun Feng Jiuchong juga termasuk dalam garis keturunan langsung keluarga Feng, statusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan garis keturunan langsung lainnya. Dia belum pernah makan makanan bernilai tinggi seperti itu. Adapun mengapa Feng Jiuxiong mampu memenangkan posisi tuan muda keluarga Feng. Pertama, bakat Feng Jiucheng memang terlalu tinggi, meninggalkan keluarga Feng yang lain jauh tertinggal. Kedua, ada barang antik tua di keluarga Feng. Meski barang antik tua ini tidak lagi mengganggu urusan keluarga Feng. Tapi dia sudah membuat aturan, posisi kepala keluarga Feng ditempati oleh keturunan langsung dan mereka yang memiliki kemampuan. Siapa yang berani membangkang, diusir dari keluarga. Barang antik tua masih hidup, siapa yang berani melanggar aturan klan ini? Jangan lihat, Feng Xingzu sekarang adalah kepala keluarga Feng. Namun di keluarga Feng, barang antik tua memiliki prestise tertinggi. Hanya satu kata darinya, posisi Feng Xingzu sebagai kepala keluarga akan berpindah tangan. Oleh karena itu, Feng Jiuchong menggunakan bakatnya yang sangat tinggi untuk bersinar di pertemuan keluarga Feng guna memilih kepala keluarga berikutnya, mengalahkan semua lawan dan memenangkan posisi tuan muda keluarga Feng. Feng Ziyu dibawa ke sini khusus oleh Feng Xingjian. Tujuannya adalah untuk memiliki hubungan yang baik antara dia dan Feng Jiuxiong dan menjadi pasangan. Menurut Feng Xingjian, kebangkitan Feng Jiuxiong tidak dapat dihentikan. Bakatnya sudah sangat menakutkan, ditambah tanggapan Nuyin. Prestasi di masa depan tidak terbatas. Feng Ziyu melihat Feng Jiuxiong bertingkah seperti dewa perang di pertemuan keluarga, mengalahkan semua lawan dan menjadi tuan muda keluarga Feng. Itu sudah merupakan cinta pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak keberatan dengan pernikahan yang diatur oleh kakeknya Feng Xingjian. Sebaliknya, dia diam-diam senang. Tuan kedua, kami telah keluar selama lebih dari 2 bulan sejak pertemuan keluarga. Bisakah Anda memberitahu saya di mana kami berada? Feng Jiuxiong bertanya. Dia memang punya banyak pertanyaan. Pertemuan keluarga ini terjadi sangat tiba-tiba. Tersembunyi selama bertahun-tahun, tinggal menunggu saat ini. Saya hanya tidak menyangka setelah memenangkan posisi tuan muda keluarga Feng. Malam itu, dia dibawa langsung menjauh dari keluarga Feng oleh Feng Xingjian, majikan kedua dari keluarga Feng, dan memulai perjalanan jarak jauh. Hingga saat ini,
Feng Jiuxiong tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang akan dia lakukan. Planet ini dipertaruhkan, kecuali para eksekutif senior inti keluarga Feng. Itu tidak menyebar, karena begitu orang lain mengetahui bahwa ada planet kehidupan asli yang ditemukan oleh keluarga Feng. Pasti ada banyak kejutan. Tentu saja, keluarga Feng tidak akan mengambil risiko ini. Ya, kakek, apa yang akan kita lakukan? Kita sudah keluar lebih dari 2 bulan. Membosankan sekali, Feng Ziyu juga bertanya. Dia juga penasaran, kemana sebenarnya kakek akan membawa mereka. Pergi ke suatu tempat bernama Bumi, kata Feng Xingjian. Bumi, tempat apa itu? Apa yang kita lakukan di sana? Feng Ziyu terus bertanya. Ziyu, sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Ada apa? Feng Ziyu bertanya dengan ragu. Kakak laki-lakimu yang tertua, Feng Ruochen, telah meninggal. Apa? Besar? Kakak laki-laki tertua telah meninggal? Mati? Feng Ziyu bertanya dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Feng Ziyu dan Feng Ruochen berasal dari garis keturunan yang sama. Kakek Feng Ruochen adalah Feng Xingzu. Kakek Feng Ziyu adalah Feng Xingjian. Feng Xingzu dan Feng Xingjian adalah saudara. Jadi darah kedua orang ini relatif dekat. Kami sudah akrab satu sama lain sejak kecil dan memiliki hubungan yang relatif baik dengan mereka. Saat saya mendengar Feng Ruochen meninggal, Feng Ziyu juga ketakutan. Feng Jiuxiong di samping tidak merasa banyak ketika mendengar berita itu. Dia mengenal tuan muda tertua, Feng Ruochen, tapi tidak terlalu familiar. Karena garis keturunannya menurun, dia harus menyembunyikan diri sampai dia bisa membuat keributan di pertemuan keluarga. Oleh karena itu, keturunan langsung keluarga Feng lainnya tidak akan pernah memandangnya dengan serius sebelumnya. Ya, kakak tertuamu sudah meninggal, kartu nyawanya telah rusak, Feng Xingjian dikonfirmasi. Bagaimana dia meninggal? Kakak laki-laki tertua. Sebelum kakak laki-laki tertua Anda meninggal, dia mengirimkan pesan kembali kepada keluarga, mengatakan bahwa sebuah planet dengan kehidupan asli ditemukan di tepi Bima Sakti, tetapi ada setingkat planet. Planet setingkat planet di tepi galaksi. Setelah beberapa saat, kartu kehidupannya hancur. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu terkejut pada saat bersamaan. Mereka secara alami tahu betapa berharganya sebuah planet dengan kehidupan asli. Saya hanya tidak menyangka Feng Ruochen, tuan muda tertua dari keluarga Feng, akan menemukannya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi kehilangan nyawanya di sana. Tiba-tiba, jantung Feng Jiuxiong berdetak lebih cepat dan napasnya mulai menjadi cepat. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah mereka pergi ke planet dengan kehidupan asli yang ditemukan oleh Feng Ruochen? Hanya kemungkinan ini yang dapat menghalangi mereka untuk sampai di sana selama lebih dari 2 bulan di galaksi Battleship. Tuan kedua, mungkinkah planet dengan kehidupan asli yang ditemukan oleh kakak laki-lakinya disebut Bumi? Feng Jiuxiong bertanya dengan napas cepat. Benar, kita sedang dalam perjalanan ke Bumi sekarang, dan kita akan tiba di sana sekitar 10 hari, jawab Feng Xingjian. Hati Feng Jiuxiong sudah tertawa terbahak-bahak. Tak heran jika keluarga Feng tiba-tiba mengadakan pertemuan keluarga terlebih dahulu untuk menentukan kepala keluarga selanjutnya. Ternyata sebuah planet dengan kehidupan asli telah ditemukan. Sejak Feng Ruochen meninggal, secara alami tidak mungkin menanam tanda budak di bumi. Jadi sekarang bumi masih berupa benda tanpa pemilik. Jika tebakannya benar, kali ini Feng Xingjian membawanya ke bumi. Hanya untuk memberikan segel budak pada bumi. Dia sekarang adalah tuan muda dari keluarga Feng. Itu harus ditanam olehnya. Planet kehidupan asli dengan kekuatan tempur puncak setingkat planet harus memiliki talenta yang sangat tinggi.
Selama dia berhasil, dia akan memasang tanda budak. Keuntungannya ke depannya pasti sangat besar. Kemungkinan besar dia akan meroket mulai sekarang. Sambil menahan kegembiraannya, Feng Jiuxiong bertanya dengan tegas, "Tuan kedua, lalu mengapa kita pergi ke bumi?" Jiu Chong, sekarang, Anda pasti sudah menebak alasan mengapa keluarga Feng pindah lebih cepat dari jadwal. Tujuan dari memanggil semua orang kembali untuk menentukan kepala keluarga berikutnya berarti mengizinkan kepala keluarga muda pergi ke bumi dan menanam tanda budak di bumi karena Anda mengalahkan yang lain di pertemuan keluarga dan memenangkan posisi kaum muda kepala keluarga. Wajar jika kamu pergi, Jiuxiong, dengan bakatmu dan masukan Nuyin, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas. Dan keluarga Feng akan bangkit kembali karenamu, kata Feng Xingjian serius kepada Feng Jiuxiong. Terima kasih, Tuan kedua, dan terima kasih kepada semua tetua keluarga Feng atas kultivasi Anda. Saya, Feng Jiuxiong, pasti akan memenuhi harapan semua orang dan akan memimpin keluarga Feng untuk membangun kembali kejayaannya, membungkuk dalam-dalam pada Feng Xingjian, berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah planet dengan kehidupan asli dengan kekuatan tempur tingkat planet sangatlah berharga. Keluarga Feng bisa memberinya kesempatan ini, itu adalah kepercayaan pada Feng Jiuxiong miliknya. Di masa lalu, dia awalnya tidak puas dengan keluarga Feng karena garis keturunannya dimusnahkan dan kelambanan keluarga Feng. Sudah hilang sekarang, keluarga Feng adalah keluarga yang sangat besar. Hal ini membutuhkan perencanaan dan pertimbangan menyeluruh. Musuh terlalu kuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Biarkan dia membalas dendam pada orang tua dan kerabatnya saat dia menjadi lebih kuat. Jiu Chong, aku tahu kamu dibunuh karena keluargamu, tetapi keluarga Feng berdiri dan mengawasi, dan aku tidak puas dengan keluarga Feng. Tetapi kamu harus tahu bahwa bahkan di masa kejayaan keluarga Feng, mereka tidak ada cocok untuk keluarga Yan. Jika nenek moyang tidak masih hidup, yang membuat keluarga Yan takut, karena garis keturunanmu, keluarga Feng telah dihancurkan oleh keluarga Yan. Jadi jangan salahkan keluarga. Tapi sekarang tidak apa-apa, bakatmu luar biasa, dan dengan segel budak, tidak ada peluang untuk membalas dendam. Kamu harus bekerja keras di masa depan. Tuan kedua, saya mengerti, saya juga tidak menyalahkan Anda keluarga Yan. Itu bagus. Jiu Chong, ada satu hal yang ingin ku beritahukan padamu. Ziyu adalah cucu kesayanganku. Luar biasa, dan tercantik, dia terkesan dengan penampilanmu di pertemuan keluarga dan mengagumimu tanpa henti. Terima dia, jadilah mitra dengannya. Saya yakin dia akan membantu Anda di masa depan. Feng Xingjian berkata dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Mendengar ini, Feng Jiuxiong memandang Feng Ziyu di sampingnya. Feng Ziyu menunduk malu-malu. Tuan kedua, saya juga sangat menyukai Ziyu. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi rekan saya dengannya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya, kata Feng Jiuxiong. Meski kini ia tak ingin membicarakan hubungan pribadi anak-anaknya. Tapi sekarang Feng Xingjian telah berbicara, Feng Jiuchong juga tidak bisa menolak. Karena dia juga perlu mengandalkan kekuatan Feng Xing untuk membangun level penguasa alam semesta. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempurnya dan membalas dendam berdarah yang dia bawa. Selama Feng Ziyu menjadi mitra, Anda dapat menggunakan kekuatan di belakangnya. Feng Xingjian tidak hanya kuat, tetapi suaranya di keluarga Feng berada di urutan kedua setelah kepala keluarga, Feng Xingzu. Semuanya sangat membantu Feng Jiuxiong saat ini. Dan Feng Ziyu memang cantik. Bahkan di antara wanita-wanita yang pernah dilihatnya, dia adalah wanita terkemuka. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, oke. Setelah masalah ini selesai dan kamu kembali ke keluarga,
aku akan mengadakan upacara akbar untukmu, kata Feng Xingjian sambil tersenyum. Terima kasih, kakek, terima kasih, kakek. Ucap mereka berdua secara bersamaan. Lakukan dengan kecepatan penuh, Feng Xingjian berteriak. Kecepatan kapal perang galaksi langsung meningkat sebesar 20% dan menuju ke bumi. Malam, Feng Ziyu mengikuti Feng Jiuxiong ke kamarnya. Keduanya langsung berpelukan, kayu kering bertemu api. Pakaian itu menghilang satu persatu. Segera setelah itu, Feng Ziyu menjerit dengan nada tinggi. Dini hari berikutnya, Feng Ziyu bangun dan melihat Feng Jiuxiong masih tidur, jadi dia diam-diam meninggalkan kamar. Tunggu sampai dia pergi, Feng Jiuxiong membuka matanya dan duduk. Alisnya menyatu. Saya pikir Feng Ziyu adalah seorang gadis kecil yang lugu. Hasilnya tidak terduga, wanita jalang ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Dia, Feng tingkat ke-9, calon kepala keluarga Feng, sebenarnya mengambil sepasang sepatu usang yang dikenakan oleh orang lain. Akan diadakan upacara akbar untuk menikahinya. Feng Jiuxiong langsung merasa dirinya terbakar amarah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berselisih. Jalang, tunggu saja aku. 10 hari berlalu lagi, bumi sedang berada dalam suasana tegang saat ini. Selama ini, manusia di bumi tidak hanya mengetahui luasnya galaksi Bima Sakti dari internet. Saya juga mengetahui bahwa beberapa manusia alien yang kuat secara fisik dapat melintasi kehampaan dan bahkan meledakkan planet kecil dengan satu pukulan. Ada juga banyak sekali video yang beredar secara online. Hal itu pernah membuat mereka merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Saat kita belajar lebih banyak tentang galaksi Bima Sakti, umat manusia di bumi lambat laun memahami bahwa bumi sebenarnya hanyalah sebuah planet tingkat rendah di tepi galaksi Bima Sakti. Dunia luar terlalu besar. Di alam semesta, bumi ibarat sebutir pasir di gurun pasir. Setetes air di lautan, tidak mengesankan sama sekali. Jadi mereka mulai bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa keluar dari bumi dan melihat dunia bintang yang luas di luar. Pada saat ini, kapal perang galaksi keluarga Feng telah mendekati tata surya dan langsung menuju bumi. Setelah Zhao Xuan menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya, dia telah masuk daftar harimau dalam waktu singkat. Tidak sia-sia Lindong, penguasa puncak alam semesta, mengajarinya dengan cermat. Selama periode ini, Lindong waspada terhadap kedatangan orang-orang dari keluarga Feng. Jangan berani lengah sedikit pun. Setelah pihak lain ditemukan, pihak tersebut harus dicegat tepat waktu untuk mencegah orang-orang dari keluarga Feng datang ke bumi. Jika tidak, ketika tiba waktunya untuk berperang, orang yang tidak bersalah pasti akan terluka. Bumi tidak dapat menanggung akibat dari pertempuran di wilayahnya. Saat Lindong sedang mengajar Zhao Xuan, tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Kemudian tubuh itu menghilang seketika. Hanya satu kalimat yang tersisa bergema di tempatnya. Saudari Xuan, kamu berlatih sendiri dulu. Ada yang harus aku tangani. Aku akan segera kembali. Setelah mendengar ini, Zhao Xuan segera mencari Lindong. Di mana sosoknya? Ruang kendali kapal perang galaksi. Feng Xingjian dan Feng Jiuxiong memandang planet biru tidak jauh dari sana dengan wajah bahagia. Tuan kedua, ini seharusnya bumi, kan? Feng Jiuxiong bertanya dengan penuh semangat. Inilah tempat yang akan mengubah takdirnya. Suatu ketika dia berhasil menanam anjing laut. Bakatnya akan meningkat beberapa tingkat lagi. Kekuatannya juga akan meningkat pesat. Balas dendam tidak lagi menjadi sebuah kemewahan. Feng Jiuxiong tidak bisa menahan kegembiraannya. Ya,
Menurut berita yang dikirim kembali oleh Ruoshen, ini adalah bumi, dan juga merupakan planet kehidupan asli dengan kekuatan tempur puncak tingkat planet. Ini sangat berharga. Feng Xingjian menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita akan datang langsung dan menaklukkan bumi dengan kekuatan yang dahsyat. Penduduk asli ini berani menyerang keturunan langsung keluarga Feng, jadi mereka harus membayar harga yang pantas mereka terima, Tuan Muda keluarga Feng. Jika dia tidak mati di sini dengan tujuan membudidayakan segel budak dan memeras nilai penduduk asli ini, semua orang di bumi harus dikuburkan bersama Ruoshen, kata Feng Xingjian dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dikatakan Feng Xingzu sebelum pergi. Untuk planet kehidupan asli yang berani mengambil tindakan terhadap keturunan langsung keluarga Feng. Ini bukan hanya tentang menanam tanda budak, beritahu mereka ketakutan yang datang dari keluarga Feng. Pergilah dengan kecepatan penuh, datanglah ke bumi, Feng Xingjian berkata dengan keras. Ya, Tuan kedua. Semua operator galaksi battleship di ruang kendali menjawab dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah memasuki atmosfer bumi, langsung hancurkan 10 kota terdekat. Biarkan mereka dikuburkan bersama Tuan Muda tertua Feng Ruochen, dan biarkan penduduk asli ini mengetahui konsekuensi menyinggung keluarga Feng. Ya, Tuan kedua, menuju ke bumi pergi. Saat semakin dekat ke bumi, kecepatannya juga perlahan menurun. Jika tidak, ia akan menghantam bumi dengan kecepatan seperti ini. Dengan kekuatan kapal perang galaksi, ia dapat langsung menghantam bumi, bahkan dapat menghancurkan bumi menjadi berkeping-keping. Feng Xingzu dan Feng Jiaoxiong memandangi bumi yang semakin dekat dan besar. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Tiba-tiba, titik terang di bumi menarik perhatian semua orang di ruang kendali. Apa ini? Saat semua orang bingung, hal-hal penting hanya sekilas. Ia dengan cepat mendekat dan menabrak galaksi battleship. Bang! Suara tabrakan besar bergema di seluruh bumi. Feng Xingjian dan yang lainnya merasakan kapal berguncang. Galaksi battleship benar-benar berhenti bergerak maju seketika. Meskipun galaksi battleship telah mengurangi kecepatannya, namun tetap sangat cepat. Tiba-tiba ia dipukul dan dihentikan, karena efek inersia. Seluruh bagian dalam kapal perang itu miring ke depan. Namun, ini tidak berdampak pada Feng Xingjian dan lainnya. Dengan kekuatan mereka yang besar, masih sangat mudah untuk menangani masalah sepele seperti itu. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar akan langsung jatuh ke genangan lumpur. Puncak dari tabrakan dengan galaksi battleship secara alami adalah Lindong terbang keluar dari bumi dengan kecepatan tinggi. Dia telah memperhatikan kehampaan di luar bumi, hanya saja tidak ingin orang-orang dari keluarga Feng datang ke bumi. Jadi untuk mencegat lawan, mereka langsung bertabrakan dengan galaksi battleship. Kapal perang galaksi memang merupakan senjata strategis militer penting kerajaan galaksi. Lindong tiba-tiba menghentikannya dengan kecepatan yang begitu cepat, tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanannya, ini jauh lebih kuat daripada kapal ilahi bertanduk. Setelah menghentikan galaksi battleship, Lindong hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan kapal perang ini. Dorong saja galaksi battleship kembali. Letaknya masih sangat dekat dengan bumi. Dia tidak bisa membiarkan bumi berada dalam jangkauan tembakan lawan. Semakin jauh semakin baik. Suara yang disebabkan oleh tabrakan antara Lindong dan galaksi battleship membutuhkan waktu beberapa menit untuk mencapai bumi karena kecepatan rambat suara yang lambat. Ledakan keras dapat didengar oleh manusia di seluruh planet ini. Song Ximin sedang mengajari Song Jia cara berlatih. Terdengar suara keras, dia menyipitkan mata dan menatap ke langit. Tiba-tiba matanya mengecil. Jia, aku akan naik dan melihat, tolong lindungi dirimu.
Setelah Song Simin mengatakan ini, tubuhnya langsung melesat ke langit. "Kakek, hati-hati!" teriak Song Jia keras. Kemudian dia segera kembali ke rumah. Sambungkan ke internet dan tonton dari satelit untuk melihat apa yang terjadi. Yun Si dan Huang Fu Siyu sedang mengobrol. Mereka juga mendengar suara keras. Keduanya dengan cepat sampai di lantai atas villa. Lihatlah ke langit, karena wilayah mereka tidak cukup. Mereka tidak bisa melihat situasi di luar angkasa seperti dewa super, sungguhan seperti Song Simin. "Saudari Yun Si, aku akan naik dan melihat. Tunggu aku di sini," kata Huang Fu Siyu kepada Yun Si. "Baiklah, saudari Siyu, silakan, hati-hati," jawab Yun Si. Huang Fu Siyu berkata, "Iya," dan tubuhnya terangkat ke langit. Sekarang dia sudah menjadi eksistensi semi-super dewa. Kecuali Song Simin dan beberapa orang kuat lainnya yang telah menembus tingkat dewa super di bawah rangsangan pengobatan genetik. Huang Fu Siyu adalah kelompok orang terkuat di dunia. Pada saat yang sama, dia juga berhasil menyalip di sudut dan berhasil melampaui kakeknya Huang Fu Kunshan. Saat ini menjadi orang terkuat di keluarga Huang Fu. Semua orang kuat di bumi yang setengah langkah di atas tingkat dewa super datang keluar angkasa dengan kecepatan tercepat. Namun kecepatan mereka jauh tertinggal dari Lindong. Bersambung.